Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Pak Surya Palibukan Luka Jaya. Ini kan ada saya lihat di YouTube. Kemungkinan ada juga yang komentari yang ya tidak ada kepastian kayaknya kayak kita tersinggung tuh. Nah, jadi gini, kalau tentang bencana itu, kalau saya tahu saya ya, tidak tahu saudara saya, yang penting saya sampaikan. Kalau mau kurang kurang bencana, solusinya apa? Solusinya bersihkan jiwa. Itu solusinya. Di luarnya tidak ada. Nah, kalau kita bisa membersihkan kotorannya jiwa-jiwa kita masing-masing, baru itu bisa terhindar. Namanya bencana. Nah, karena kalau jiwa kita, rupa manusia ini kita bersihkan, seperti kita membersihkan juga alam. Kan gitu logikanya, kepastiannya begitu. Makanya itu, kalau kita sudah bersih kita jiwa kita, berarti tanah bersih, air bersih, angin bersih, api bersih. Kuncinya di situ. Nah ini aku jelaskan gini, supaya kita tahu artinya itu, gunaannya namanya jiwa. Nah, jiwa itu kalau kita bersih, jiwa kita ini masing-masing, seandainya bisa seluruh manusia bisa membersihkan itu di jiwanya masing-masing, tidak ada bencana itu, tidak ada. Itu solusinya itu. Di luarnya itu tidak ada. Jadi itu paling penting. Karena kalau jiwa bersih itu sudah alam juga bersih, tumbuh-tumbuhan juga bersih. Begitu tuh, karena itu kamu bersatu di rupa manusia itu. Jadi kuncinya itu kita ini rupa manusia harus membersihkan jiwa masing-masing, kotor-kotorannya. Makanya pernah menyampaikan, tiap bisanya kita sholat subuh, sebelumnya kita ambil air wudhu harus kita membersihkan jiwa dulu. Nah, kalau kita ngambil air wudhu, misalnya mau sholat, gitu. Tiap waktu begitu, misalnya luhur, asar, maghrib, isya, begitu. Nah, gitu. Nah, itu bisa gitu. Berarti jiwa kita ini bersih. Sholat kita enak, tumbuh-tumbuhan juga, artinya tanah, air, api, angin, itu bersih semua itu. Kalau kita manusianya membersihkan kita, jiwa kita, itu artinya bosku, eh, kalau mau kita tidak terlalu banyak bencana. Karena kalau kita tidak melalui itu, pastinya bencana gaya begini terus. Coba kita ini bisa kompak seluruh di Indonesia. Seandainya bisa, itu kita dijalankan semua. Islam kah atau agama lain kah, akan kita di Indonesia ini makmur, tenang, tidak ada bencana, bersih, tidak ada perkelahian, tidak ada baku sepandang itu, tidak ada. Karena masalahnya itu kita tenang pikiran, tenang hati, kita selalu ada rasa-rasa saling menyayangi, gitu itu. Nah, ini kungkapkan bagi saudara. Oke, bos. Jadi ada lagi anunya itu, jalannya lagi bosku, sekarang dari disadari sesuai kenyataan. Nah, jadi tentang iman. Jadi ada iman, kan itu kan pengetahuan berpesan-pesanan itu. Ada iman pancendra, ada iman
langsung sama Yang Maha Kuasa, kan gitu. Jadi kalau iman panca indera nyawa, kan gitu. Kalau iman langsung sama Yang Maha Kuasa, harus kita melalui jiwa, masing-masing. Itu sekarang saudara kita mungkin tidak disadari itu, bahwa nyawa juga menyembah, nyawa juga menyembah, raga juga menyembah, bodi juga menyembah, atau roh juga menyembah. Coba pendengaran menyembah, penglihatan menyembah, gerakan menyembah, kan gitu. Nah, tapi kalau kita langsung mengikuti imang yang langsung sama Yang Maha Kuasa, itu perlu digali, itu dipelajari. Tapi kalau imang melalui panca indera, itu kan nyawa ini kan ciptaan juga, kan gitu. Nyawa juga ciptaan juga. Nah, itu jiwa itu alami itu jiwa. Pokoknya nyawa bukan alami, ciptaan. Makanya arus itu jiwa dijalankan. Jadi selama ini sudah jelas, ada rupa manusia, ada manusia. Kalau rupa manusia bisanya selama ini dijalani, itu namanya panca indera. Tapi kalau manusia itu namanya tidak melalui panca indera, langsung beriman sama Yang Maha Kuasa, kan gitu logikanya. Oke, bos. Iya, ada ini yang diungkap ini sesuai pengalaman selama ini. Itu Jayabaya itu sudah marepaknya itu sudah murni, sudah sempurna marepaknya itu kalau Jayabaya. Makanya dia tumbus itu saat terpingit, dia tahu begitu. Semua yang kejadian itu dia pahami sebelumnya kalau Jayabaya, karena marepaknya murni. Nah, itu. Jadi itu kalau orang sudah murni marepaknya itu pasti sebelum kejadian pasti dipahami. Anu baik, anu tidak baik, pasti dia pahami itu. Tapi kalau kita belum murni marepak kita ini, pengetahuan kita ini, ya begitu jadinya tupan tindis. Nah itu ya, baru ilmu itu kan ada dua. Ada ilmu langsung dari Yang Maha Kuasa, ada ilmu kita sendiri rupa manusia menciptakan itu, menjalankan. Ada memang ilmu itu dari langsung dari Yang Maha Kuasa. Nah, itu yang dipelajari, dijalankan Jayabaya. Nah, gitu kalau dia tahu. Makanya dia tahu. Jadi kalau orang itu sudah murni pengetahuannya itu, ya itu sudah Jayabaya itu. Nah, di situ kami ngambil contoh. Tidak usah makin jauh-jauh. Di situ makin contoh. Bagaimana kira-kira bisa didapatkan ilmu itu? Iya bisa. Yang penting kita mau melalui dasar. Karena itu penuh cobaan, penuh ujian, penuh tantangan. Kalau itu. Jadi tidak mudah. Tidak mudah. Jadi memang tidak bisa kita di dunia ini kita ditamakan, tidak bisa. Kita ditamakan dasar-dasar itu sesuai petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Tapi harus sanggup menerima ujian, menerima cobaan.
menerima tantangan, harus sanggup. Nah, itu sangat berat itu. Makanya itu sekarang sulit sekali memasuki itu karena apa? Cobaannya berat, ujiannya berat, tantangannya berat. Jadi memang sangat sulit memang bisa dijalankan itu. Tidak sama kita orang-orang dulu, masa dulu itu nenek moyang kita itu tidak sama. Tidak, nenek moyang kita itu yang dulu ke kerajaan itu kan tidak besar dunianya. Nah, jadi dia tamakan pengetahuan dalam dirinya. Itu. Ya, dia tidak mau melalui panca indera. Kita nenek moyang kita dulu. Jadi kalau orang itu melalui panca indera itu tidak bisa mendapatkan marepa yang murni, tidak bisa. Selama ini kan panca indera dijalankan. Cuma saudara kita ini mungkin tidak sadar itu. Bahwa panca indera ini apa? Ada? Kalau ada orang umum bilang itu panca indera marepa, bukan marepa itu. Kalau panca indera itu pinjangan. Kita sementara panca indera itu. Kalau sudah diminta sama yang punya, oke apa lagi? Tidak bisa. Jadi tidak bisa itu panca indera yang berpedoman. Tidak bisa. Nah, kalau panca indera itu kan mata batin. Itu contoh. Roh panca indera, body panca indera, raga panca indera, nyawa panca indera. Contoh itu. Jadi harus kita memang panca indera itu sebelumnya kita ini tinggalkan dunia ini harus dikasih kembali pada yang punya, karena ini barang pinjangan, bukan kita punya. Gitu. Jadi kalau orangnya dia minta orangnya mau apa lagi? Sudah. Sudah tinggalkan dunia ini. Makanya kita tuh harus dijalankan sebelum mati. Kita dicari mana solusinya, jalannya. Jadi itu ada kata-katanya orang dulu. Ada kata-katanya orang dulu. Cucikan dirimu bukan air. Coba. Bunuh dirimu sebelum mati. Nah, itu orang ngerti kita itu kalau ngomong begitu. Banyak orang ngerti itu. Sebelum mati, bunuh dirimu, kan pasti itu di situ kita keliru. Ternyata itu masuknya semua itu dalam diri yang panca indera itu dikembalikan pada asalnya. Berarti tidak ada sudah kita ini, sudah mati. Masuknya itu. Makanya ada dibilang sebelum mati bunuh memang dirimu. Kuburkan dirimu bukan tanah. Bungkus dirimu bukan kain kapas. Cucikan dirimu bukan air. Itu kan sudah jelas. Cuma kita ini saudara kalau ngomong begini kita mungkin tidak ngerti. Pasti karena itu kan sarang-sarang orang dulu, zaman dulu, nenek moyang kita ini yang kasih kisah sarang itu. Kalau digali kembali ya benar. Karena semua itu yang ada ini bukan kita punya. Yang punya yang Maha Kuasa. Itu artinya.